Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah karena kita telah diberikan kesehatan, kesempatan, dan berjodoh dengan Ama ya. Ini coaching spesial, Mak. Kita berdua. Nanti kalau misalnya ke depannya mau kayak gini, nggak apa-apa, Ama. Kita lanjutin. Bahkan kita call aja. Biar Ama di coaching nih untuk jadi EPC qualified. Kita trip bareng, Mak. Kita bisa dapat komisi sebulannya minimal banget 10 juta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Siap, Mak? Alhamdulillah deg-degan berarti hirup kene. Oke. Di sini juga nih, Mak, bukunya ya. Ada dari Pak Renal Kasali kalau Ama tahu. Dengan buku ini, dari testimoninya ya, kita bisa memperbaharui cara mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Selamat membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-pintu perubahan. Buku ini itu translate dari bahasa Inggris, jadi memang perlu mengulang-ulang bacanya. Teteh juga belum terlalu paham, tapi insya Allah akan dibahas secara sederhana dengan bahasa Teteh sendiri. Oke? Betul, niat belajar Teteh juga. Yang pertama, di bab pertama ini ada tentang ini. Orang-orang pintar yang terkurung pikirannya sendiri. Jadi, kamu pernah nggak sih ngerasa kalau Teteh Nurul mah udah berhasil jadi EPC, bisa dapat trip, udah dia mah kuliahnya juga manajemen bisnis, udah gitu dari dulu udah suka jualan, kemampuannya memang di bidang itu, kalau aku enggak. Nah, Ama pernah berpikir kayak gitu enggak? Atau berpikir hal lain tapi mirip-mirip seperti itu? Boleh diketik aja ya, Mak, sambil makan. Nah, kalau misalnya ngerasa kayak gitu, tenang, ada teman saya juga, Teh Nurul juga, pernah ngerasain kayak gitu. Bahkan sebelum baca buku ini, itu masih berpikir seperti itu. Teh Ririn mau jagoan ya. Ilmu sellingnya, ilmu parentingnya. Karena dia memang mumpuni di bidang itu, sedangkan aku enggak. Nah, ternyata, ya betul, minder ya. Ternyata hati-hati, itu artinya kita memiliki fixed mindset atau pikiran yang tetap, bukan pemikiran yang bertumbuh. Di sini ada contohnya ya, yang memang benar-benar sudah melalui penelitian. Nah, di sini ada quotes dari Robert Sternberg. Dibacain aja ya. Faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu itu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya atau punya bakat, nih bahasa sederhananya ya, tapi melainkan yaitu usaha keras dengan maksud yang jelas. Bahasa sederhananya lagi gimana? Yaitu yang mau gigih. Kalau kata guru kita mah, yang mau berusaha, yang mau berikhtiar, itu dia yang bisa mencapai kesuksesan, bukan karena dia bakat. Makanya kenapa kalau ada suatu tantangan, coba aja gitu. Yang penting coba aja dan lakuin. Karena memang kayak Ama yang tadi kadang ada pikiran yang minder, itu kan hanya di pikiran, iya nggak sih? Belum kita lakuin. Ini ada yang masuk, Teh Ulfa. Yes, ada temen. Kita jadi bertiga, Mak. Halo, Assalamualaikum, Teh Ulfa. Terima kasih, selamat datang di Zoom. Makasih ya udah gabung. Kita tadi udah mulai
tapi belum lama. Kita lagi ngomongin bakat nih, tentang fixed mindset. Bunda, apa? Kenapa ngambil bawa air putih? Buat alkis aja bawa. Buat alkis. Kenapa kan kita ada di situ? Bunda simpen tadi di meja. Kenapa? Kenapa? Buat minum. Tapi pakai itu sih, tapi kertas. Mana kertas? Kertas yang di sini. Ini. Ya. Buku ini mah. Mana kertas? Nggak ada, Bunda nggak lihat. Halo kakak Alkis, tuh ada yang manggil. Halo, anak BWP banget, iya. Terus sekarang tuh semuanya ditanya, kenapanya teh berulang-ulang. Kenapa? Kenapa? Harus, jangan asal bener jawabnya ya. Duh, kudu diajar. Semangat belajar ya kak. Ya, jadi Teh Ulfa, Ama, terima kasih sudah ada hadir. Oh, ini ada TF. Apa? Ada itu tuh. Celengan. Oh, USB. Bukan. Apa? Itu. Oh, ini mau diambil. Poster. Poster ETBP. English Time Baby Pack. Ini sama ayah sebutin hewannya. Teteh-teteh, bunda-bunda yang cantik jelita, kalau boleh minta tolong buka kameranya sebentar aja, kita foto dulu. Nanti mah bisa riweuh malam. Jadi sekarang kita foto dulu. Halo Teh Evi. Terima kasih sudah membuka kamera. Aduh, dengan 2 bocil. Halo. Teteh cantik. Ih, coba ngomong bahasa Inggris lagi dong. Kita lihat live. Teh Ulfa sama Ama kayaknya lagi dijilbab dulu, nggak apa-apa ya, kita nungguin. Sambil nungguin saya sharing lagi ya Teh. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi saya mau sharing buku mindset ini, dan buku ini itu bisa mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa aku mah nggak bakat, aduh, mending ngagelis heula sok atuh. Teh Ulfa nggak apa-apa karena udah ada fotonya, nanti apa namanya tuh difotoin. Saya fotoin ya. Mana sih kamera? Ini aja pakai kamera. Oke, terima kasih. Kenapa sih Mama gede pot? Ya ini gimana caranya ya? Ntar dulu. Siap ya, dipoto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lanjut ke materi. Kamu ikut di sini? Oke, siap. Lanjut ya, bismillah. Jadi gini, kalau ada yang ngerasa, aduh sakit Kak. Mana tadi itu tuh. Ini. Iya, itu Dede bayi ikut belajar. Ini nih. Dan nanti ada ini. Manju sama Dede Albi ya, Bunda ini kerja dulu nanti setelah ini. Mama. Tapi kakak duduk aja ya. Ya. Ada itu tuh ini. Mau lihat tuh. Ada ini. Iya itu, ini apa layarnya. Tapi dia nggak ada tuh. Iya, jadi backgroundnya ayah bikin dari komputer. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ngerasa
Teknuroma atuh kuliahnya juga manajemen bisnis, pantesan aja jago jualan, terus udah jadi EPC, dapet trip gitu kan. Udah aku mah nggak bakatnya juga misalnya cuma nyanyi misalnya atau bakat ngejahit misalnya atau apa gitu ya. Nah, ngerasa kayak gitu nggak sih? Atau enggak dengan hal lain tapi ngerasa aku mah nggak dia mah dari lahir juga udah punya bakat itu. Nah, ngerasa nggak sih kayak gitu? Yang ngerasa coba ketik di kolom komentar. Iya. Lanjut lagi. Nggak apa-apa. Nggak boleh. Nah, kita akan bahas. Kalau ternyata pikiran seperti itu tuh bisa kita ubah loh. Jadi pikiran apa namanya tuh? Growth mindset. Tapi tuh udah malam-malam. Tapi nggak ada kan? Ada. Cari sama ayah ya. Ada. Tidak habis sama bunda. Ya, lanjut lagi ya. Habis diolok dulu alkesnya ya. Jadi, kalau ada yang merasa seperti itu, nih, saya lihat dulu di kenapa ya nggak bergerak kursornya ya? Bunda, Harus dipencet alkes. Bunda, belum tahu ada Dini, ada Dini. Nanti diajarin ayah. Maaf ya pemirsa, ini kursornya hilang. Tadi harus dipencet alkes. Ya udah nggak apa-apa, nanti mungkin berubah lagi. Baik, kita lanjut aja. Kakak mencet apa? Kursornya nggak bisa bergerak. Ya, kalau misalnya di chat nggak bisa digerakin, udah nggak apa-apa. Nih, kita akan bahas yang pertama. Jadi jenis-jenis mindset. Jenis-jenis mindset ini ada dua, yaitu yang pertama fixed mindset dan yang kedua itu growth mindset. Kalau bunda-bunda ngerasa aku mah nggak bakat yang kayak tadi, itu kita masih punya fixed mindset dan saya pun masih ngerasain seperti itu gitu. Teririn mah jagoan kan apa namanya tuh ilmu parentingnya, kemudian ilmu jualannya, karena dia memang bakat di bidang itu, saya mah enggak. Nah itu fixed mindset. Saya kasih quotes ya sekali lagi. Di sini ada quotes-nya bahwa faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu itu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, yaitu bakat. Nah, itu bukan faktor terpenting. Yang terpenting merupakan usaha keras dengan maksud yang jelas. Jadi, dengan kita gigih, konsisten, usaha yang keras, itu kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi bukan karena bakat. Nah, jadi misalnya pengen punya omset 10 juta, pengen punya omset 25 juta selama 1 kuartal, itu bisa kalau punya growth mindset. Jadi growth mindset itu ketika ada tantangan apapun dicoba. Ada challenge posting. Aduh, ini menantang banget. Kalau misalnya ngerasa menantang, susah, itu kan baru di pikiran, iya nggak sih? Tapi belum dicoba. Nah, fokusnya coba aja dulu, jangan mikirin hasilnya. Coba aja dulu, sama. Begitupun dengan kita prospek ke calon konsumen. Ketika kita
berpikir, aduh malu, kayak tadi ya, sebelumnya saya udah sharing sama Ama nih, Siti Rahmawati, Teh tapi masih ada pikiran malu, minder gitu kan. Nah, coba perbaiki niatnya. Kalau misalnya niatnya pengen closing, kejarnya closing, itu memang beda. Ngerasa satu, ketika japri malu, kedua pengen cepet-cepet closing. Nah, itu memang kita perlu ubah, kita perlu edit apa yang ada di pikiran kita. Editnya gimana? Oh ya, niatnya sharing, silaturahmi. Jadi kita benar-benar membangun kepercayaan dengan calon konsumen kita. Ketika kita sudah bangun kepercayaan, kita ngobrol santai, hal-hal remeh pun itu kita bahas, kita cari yang relate, cari yang kesamaan. Iya nih, anakku lagi GTM. Oh iya sama, gimana ya solusinya? Ya nih anakku lagi batuk pilek, pakai apa ya yang ampuh? Oh iya kemarin anakku juga sama nih lagi batuk pilek, aku suka balurin bawang merah misalnya sama minyak telon. Aku suka beli salep ini terus aku balurin. Nah, itu tuh nyambung kan? Kalau nyambung gitu. Nah, jangan salah ketika kita sudah waktunya sharing buku atau smart hafiz atau produk apapun, insya Allah dia akan percaya ke kita gitu. Jadi santai, woles, niatnya sharing, insya Allah closingnya bonus. Oke, sip. Ke materi selanjutnya. Nah, yang tadi kalau fixed mindset itu apa sih, Teh Nurul? Bentar ya. Cari dulu. Enggak. Iya, kenapa? Enggak kenapa-napa. Nah, berlanjut. Teh Nurul, aku termasuk yang apa nih? Fixed mindset atau growth mindset? Ini masih, aku belum bisa bergerak. Kalau masih merasa yang tadi aku mah nggak bakat, kemudian merasa pengen omsetnya 10 juta, tapi nggak ada yang dikerjain, udah nulis aktivitas yang akan dilakukan besok, list misalnya, posting, prospek, kemudian bikin konten. Ternyata besoknya nggak ada yang dikerjain satupun. Nah, itu artinya nggak akan bisa dapat apa-apa. Padahal kita tujuannya omsetnya 10 juta nih bulan ini. Jadi apa fokusnya? Tetap tentukan target bulan ini, omset 10 juta. Lakukanlah hal-hal kecilnya, fokus tantangan yang ada di hadapan. Selesaikan satu-satu. Misal yang ada di hadapan, TF ini, ada jahitan, kerjain dulu. Kemudian Ama lagi nyuapin anak, kerjain dulu. Setelah itu, posting, bisa ada waktu luang, lakuin. Ada waktu luang lagi, prospek, lakuin. Oh iya lupa nih, tadi masih ngegantung prospekannya, lakuin. Jadi satu-satu hal-hal kecil itu. Karena yakinlah, hal-hal besar itu tidak terlepas dari hal-hal kecil. Jadi lakukan yang terbaik yang ada di hadapan kita. Selesaikan satu-satu. Gitu. Jadi kita akan semakin dekat dengan hal-hal besar. Target besar itu tujuan kita. Misalnya bulan ini omsetnya 10 juta. Gitu. Jadi lakukanlah hal-hal sederhana secara konsisten. Kayak misalnya suka ngerjain postingan di Instagram. Udah bagus ya nih, misalnya ada yang suka posting kayak Teh Ulfa, Ama, Teh Evi juga. Ketika postingan udah bagus, kemudian kita kan olok nih ya, one day one like and comment. Gimana nih caranya biar banyak yang lihat, yang komen dan bisa closing?
tapi followernya dikit. Nah, sehari dicicil. Kerjain, followin akun yang tertarget. Gitu, lakuin sedikit aja, sehari 5 aja. Udah di-followin gimana? Dikomenin juga, di-like. Cara komennya gimana? Misalnya kita lihat postingan yang pertama nih. Oh, ini akun tertarget. Kemudian dia posting anaknya. Kita lihat captionnya, kita komenin yang sesuai. Masya Allah Bun, anaknya semoga jadi anak yang solehah ya. Kayak gitu. Jadi lakukan itu dengan konsisten. Itu kan istilahnya mah hal-hal kecil ya. Tapi itu jangan salah, nanti ngebuat follower kita naik. Kemudian juga bisa nantinya dia buka akun IG kita dan lihat-lihat postingan kita. Sambil menyusui ya. Bentar aja ya, buka ini. Kenapa? Jalan aja, jalan. Terus kalau ada yang mau nanya, disuarain aja. Terima kasih sudah menunggu. Kalau misalnya yang mau nanya, punten pisan. Jangan di kolom komentar ya, ngomong aja soalnya ini kursornya nggak bisa digerakin. Tadi dipencet alkis jadi nggak bisa ini klik fitur-fitur Zoom-nya. Bisaan robot-robot sih. Nah, oke. Lanjut ke kisah ini, ada kayak penelitiannya gitu yang membuktikan ini tuh benar gitu ya. Jenis-jenis mindset. Ketika saya baru saja memulai tugas sebagai peneliti muda, suatu kejadian mengubah hidup saya. Saya terdorong untuk memahami cara orang untuk menghadapi kegagalan. Dan saya pun mempelajarinya dengan memperhatikan cara para siswa bergulat dengan persoalan sulit. Nah, suatu ketika saya membawa anak-anak ke sebuah ruangan. Kemudian mereka nyaman. Dan kemudian mereka memberikan teka-teki untuk dipecahkan. Teka-teki awal tuh memang mudah. Bisa gitu kan. Gampang. Lalu, ketantangan selanjutnya, mereka ngedumel. Kenapa sih ini sulit banget? Kenapa sih Tan dulu ngasih tantangan teh meni susah-susah gitu? Ya nggak akan ada yang menang lah, nggak akan ada yang dapat hadiah, misal ya. Ngedumel aja. Nah, lalu si orang ini mengawasi strategi apa yang mereka lakukan dan cari tahu apa yang mungkin mereka pikirkan dan mereka rasakan. Saya berharap ada perbedaan cara mereka menghadapi kesulitan. Nah, tetapi saya menyaksikan sesuatu yang tak pernah disangka-sangka. Ketika dihadapkan dengan tantangan yang sangat sulit, seorang laki-laki yang berusia 10 tahun ini langsung menarik kursinya. Lalu menggosokkan kedua tangannya, berdecak kemudian berteriak, "Aku suka tantangan."
seorang siswa lainnya yang tengah berusaha menyelesaikan teka-teki ini, yaitu tantangan ini, menatap gembira dan dengan mantap mengatakan, kamu tahu, saya berharap ini akan memberikan saya pembelajaran yang baru. Apa yang salah dengan mindset? Saya bertanya-tanya. Saya selalu berpikir seseorang dapat mengatasi atau tidak dapat mengatasi kegagalan. Contohnya gimana, Tengru? Ada yang menghadapi kegagalan, ya udah aku emang fokusnya bukan di sini. Yang penting anak-anak, yang penting anakku mau makan, yang penting mainnya anteng, bisa waras, misalnya saya gitu. Mikirnya kayak gitu. Nggak apa-apa lah, nggak dapat closingan juga bulan ini. Nah, saya tidak pernah berpikir seseorang menyukai kegagalan. Apakah anak-anak ini aneh atau mereka benar-benar memahami sesuatu? Setiap orang memiliki role model, seseorang yang menunjukkan jalan pada saat terpenting dalam hidupnya. Dan orang-orang ini, anak-anak ini yang memiliki semangat ketika diberi tantangan, itu merupakan jadi motivasi buat diri saya. Jelas sekali mereka mengetahui sesuatu yang tidak saya ketahui. Dan saya bertekad untuk mencari jawabannya agar dapat memahami jenis mindset, pola pikir yang dapat mengubah kegagalan menjadi suatu karunia. Apa yang mereka ketahui? Mereka tahu bahwa sifat-sifat manusia, misal kecakapan, intelektual, itu dapat dikembangkan melalui usaha-usaha yang dilakukan. Dan itulah yang mereka lakukan menjadi lebih cerdas. Bukan hanya tidak takut gagal, bahkan mereka tidak menganggap diri mereka gagal. Mereka menganggap dirinya sedang belajar. Gitu. Jadi ketika hari ini kita nggak ada closingan, bulan ini nggak ada closingan sama sekali, bukan yang jadi down, tapi diambil hikmahnya. Kenapa ya nggak ada closingan? Oh, pas prospek ternyata menggantung. Pas posting, hanya sekedar posting aja nggak pakai fill. Dan hanya copy paste aja yang ada di grup. Coba dievaluasi. Gitu. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang udah jadi stop, tapi dijadikan suatu motivasi dan evaluasi. Karena justru orang yang bertumbuh itu, yang mikirnya ini gagal tuh adalah suatu pembelajaran, itu kedepannya pasti aja akan dapatkan sesuatu yang berharga, yaitu bisa jadi closingan bulan gitu kan. Asal yaitu tadi masih ada kesempatan dan jangan menyerah. Begitu. Nih, ada pertanyaan yang menarik. Apakah sifat manusia bisa dikembangkan atau justru tidak bisa diubah? Layaknya ukiran pada batu. Nah, ini merupakan persoalan lama. Mana dari keyakinan-keyakinan ini yang bermakna baru bagi kita? Jika kecerdasan atau kepribadian kita adalah sesuatu yang dapat diubah, apa konsekuensinya? Jika merupakan sifat bawaan yang cenderung tetap, apa konsekuensinya? Pertama-tama, mari kita tengok perdebatan lama yang sangat sengit tentang watak manusia. Kemudian kembali ke pertanyaan, apa arti hal ini bagi Anda? Dengan artinya, bahasanya berat, kita sederhanakan aja. Jadi intinya, si penulis bilang, apakah orang yang menganggap bahwa bakat itu tidak bisa diubah, dan yang nggak punya bakat, apa itu bisa diubah juga? Nah, yang berpikiran, nggak bisa diubah itu fixed mindset. Yang menganggap bisa diubah itu growth mindset. Gitu. Nanti kita lihat ciri-ciri selanjutnya itu kayak gimana. Ngesong. Ntar ya. Baik.
Oh, Bobo ini sepertinya. Ciri-ciri yang bermindset bertumbuh itu apa sih, Teh Nurul? Alias growth mindset. Semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukannya, sekalipun ketika keadaan tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah, ini merupakan mindset bertumbuh. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja ya di kolom komentar. Misal nih, kita itu nggak ada yang closing-closing, udah ngerasa putus asa, udah gabung jadi reseller, 3 bulan, belum pernah pecah telur. Kalau misalnya ngerasa japri, misalnya kata Nurul, udah teh kayaknya aku nggak cocok deh di bisnis ini, mundur aja. Tapi kalau misalnya berpikir, teh, aku 3 bulan nggak closing-closing nih, belum pernah pecah telur, tapi aku akan semangat ya, aku mau coba posting. Gimana sih teh cara prospek yang benar? Gimana sih teh cara posting yang benar? Nah, itu dia memiliki mindset bertumbuh. Karena dia mau belajar. Gitu. Mindset inilah yang memungkinkan orang-orang untuk berkembang ketika mengalami masa-masa paling menantang dalam hidup mereka. Nah, bunda-bunda tolong dijawab ya, boleh pakai suara atau di kolom komentar. Mindset manakah nih yang dimiliki kita sendiri? Jawablah pertanyaan tentang kalimat di bawah ini. Yang pertama, Anda dapat mempelajari hal-hal baru, tetapi Anda benar-benar tidak dapat mengubah bakat Anda. Nah, kira-kira iya atau tidak? Anda dapat mempelajari hal baru, tapi Anda berpikir, aku nggak bisa ngerubah bakat aku deh. Nah, itu iya atau enggak? Coba diketik boleh. Yang bisa ketik ke Evi misalnya. Ama boleh ngeluarin suara? Boleh. Kita sambil sharing nih, ada yang nanya juga kan? Oh, Ama. Pakai IG pribadi atau IG jualan teh? IG yang rame aja. Misalnya nih, Mak, IG pribadi rame. Like-nya, komennya, postingannya lebih banyak dibanding yang jualan. Pakai yang IG pribadi aja. Gitu. Teh Ulfah tidak. Oke. Lanjut ya pertanyaannya. Substansial teh apa ya artinya? Lalu pertanyaan selanjutnya, Anda merasa bahwa kecerdasan Anda itu dapat diubah, ya atau tidak? Iya, Ama. Nah, kedua pertanyaan tadi yang apa namanya tuh yang bisa berubah, kemudian kita bisa mengubahnya juga walaupun hanya sedikit. Artinya itu mencerminkan mindset yang bertumbuh. Mindset manakah yang disetujui? Bisa jadi Anda memiliki perpaduan antara keduanya. Kadang muncul fixed mindset, kadang muncul juga growth mindset. Anda juga memiliki kepercayaan terhadap kemampuan-kemampuan lain. Anda dapat mengganti bakatnya itu dengan bakat yang lain, misalnya ya, punyanya kemampuan olahraga. Nah, bisa diganti dengan kemampuan
keterampilan berbisnis, karena niatnya belajar, coba aja dulu. Nah, itu punya mindset bertumbuh. Tidak hanya kemampuan, tapi juga kualitas personal Anda. Perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai kepribadian dan karakter di bawah ini. Nah, saya akan kasih pertanyaan lagi, nanti boleh jawab ya atau tidak. Anda, bunda-bunda, adalah jenis pribadi tertentu dan tidak banyak yang dapat dilakukan. Jadi, punya bakat itu aja dan nggak bisa diubah, ya atau tidak? Aku mah bakatnya bikin kue. Kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalnya untuk ngejualnya, bisanya cuma produksi aja. Iya atau tidak? Tahu sih. Kalian dulu. Masuk ambil ini aja. Ngolonin. Ada mobil Batman. Iya, sama mobil Superman. Batman. Ini ada mobil Batman. Kenapa? Nah, iya nggak apa-apa, nggak kedengeran. Oke, lanjut ya. Kemudian, aku belum paham antara fixed mindset dan growth mindset ini. Nah, yang masih bingung, boleh nih sambil didengerin ya. Kayak berasa didongengin, nggak apa-apa. Ini kita bercerita. Ada kisahnya di buku ini. Memahami mindset. Ini kisah orang lain ya. Ketika muda, saya menginginkan jodoh yang mirip pangeran. Misalnya kayak pemain Korea itu ya kayak. Yang pakai chip. Oh iya. Kerusuhan. Gak apa-apa. Nih ya, kita pengen punya jodoh, pengen punya suami kayak si Eta misalnya ya, yang perhatian, yang peka, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mencerminkan kesempurnaan gitu ya. Kemudian saya menginginkan karir yang cemerlang tanpa adanya kesulitan atau resiko. Dan saya menginginkan semuanya yang datang ke saya itu yang benar-benar sempurna banget. Perlu waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya saya puas. Saya mendapatkan suami yang hebat, tetapi saat itu dia baru mulai bekerja. Karir saya cemerlang, tetapi inilah yang selalu menjadi tantangan. Tidak ada yang mudah. Jadi, mengapa saya merasa puas? Saya ubah mindset saya. Saya mengubahnya karena pekerjaan. Suatu hari, mahasiswa doktoral saya, Mary Bandura, dan saya sendiri berusaha memahami mengapa sebagian mahasiswa demikian terpacu untuk membuktikan kemampuan mereka, sementara yang lainnya tidak. Jadi ada yang semangat pengen IP 4,0 misalnya. Ada yang udah biasa-biasa aja yang penting masuk kuliah gitu ya, secara sederhananya. Tiba-tiba kami sadar bahwa ada dua makna kemampuan. Bukan hanya satu.
yaitu kemampuan tetap, fixed ability, yang harus dibuktikan, dan kemampuan yang bisa diubah, yaitu changeable ability, yang dapat dikembangkan melalui proses belajar. Itulah yang akhirnya melahirkan mindset. Saya segera mengetahui mindset macam apa yang saya miliki, fixed mindset atau growth mindset, kemampuan yang tetap atau kemampuan yang bertumbuh. Saya menyadari mengapa selama ini saya begitu prihatin dengan kesalahan dan kegagalan. Terus aja mikirin kenapa nggak closing, nggak berpikir usaha apa yang bisa dilakukan. Dan untuk kali pertama saya menyadari bahwa saya punya pilihan. Ketika masuk mindset tertentu, Anda masuk sebuah dunia baru. Dunia yang satu, yaitu dunia yang terdiri dari sifat-sifat tetap. Kesuksesan berarti membuktikan bahwa Anda cerdas dan berbakat. Mengabsahkan diri Anda di dunia yang lain, yaitu dunia yang terdiri dari kualitas yang senantiasa berubah. Kesuksesan berarti mengembangkan diri Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ini nyambung banget sama yang kita bahas waktu itu di grup. Misalnya nih, memuji anak kita. Wah, Dede hebat ya, Dede pinter. Kalau misalnya mau mandi, mau makan, nanti pinter, nanti hebat. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini kalau kita ngasih apresiasi yang berlebihan seperti itu, kelak anak-anak kita akan merasa sedih ketika mereka gagal, ketika mereka mendapatkan nilai yang jelek di sekolahnya. Yang bagusnya gimana teh? Yang seharusnya seperti apa? Kita puji usahanya. Wah, terima kasih ya sudah mau mandi, kan jadi bersih, wangi. Wah, terima kasih ya sudah mau membersihkan mainannya, sudah mau membereskan mainannya, jadi nggak ada semutnya, jadi rapi, jadi nyaman. Jadi yang kita puji itu usahanya. Wah, nilainya 100. Pasti Adek bekerja keras untuk mendapat nilai 100 itu. Pasti benar-benar belajar dengan giat. Jadi bisa mendapatkan nilai 100. Nah, yang kita puji itu adalah usahanya, bukan hasilnya. Jadi, ketika mereka memiliki hasil yang tidak sesuai harapan, tidak bagus, misalnya jelek gitu ya, mereka tidak akan ngerasa, wah aku hancur nih gitu, aku malu. Kalau misalnya kita muji usahanya, insya Allah dia akan terus bersemangat untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Begitu. Jadi kita sama-sama belajar ketika kita memuji anak kita puji usahanya, bukan puji hasilnya. Oke? Saya cek dulu, barangkali ada yang mau masuk lagi. Oh, udah nggak ada. Itu mulai jam berapa ya? Jam 8 ya. Kita bahas tentang yang nyambung sama parenting. Jadi mindset ketika mendidik anak-anak kita bagaimana? Nah, ini ada banget di sini. Terus tentang hubungan suami istri dengan pasangan kita, nah di sini juga ada dibahas.
Nah, sebelum kita membahas tentang mindset terhadap hubungan suami istri dan juga kepada anak, nah, saya akan membahas tentang kesuksesan. Kalau misalnya ada yang boleh diketik apa makna kesuksesan bagi bunda-bunda ya, boleh diketik kalau santai. Kalau dari buku ini sebenarnya apa sih kesuksesan itu? Orang-orang yang bermindset tumbuh menemukan kesuksesan dalam melakukan yang terbaik dalam belajar dan berkembang. Dan inilah yang pasti kami temukan dalam diri para juara. Bagi saya, kesenangan dalam atletik tidak terletak pada kemenangan, ungkap Jackie Joyner Kersey pada kami. Saya mendapatkan kebahagiaan yang sama, baik dari proses ataupun hasilnya. Saya tidak peduli dengan kekalahan selama saya melihat adanya perkembangan. Atau saya merasa telah mengerahkan kemampuan terbaik. Jika kalah, saya akan kembali lagi ke lintasan dan berusaha lebih keras lagi. Ini kata atlet lari. Ini sama banget seperti di agama kita, agama Islam. Kita belajar untuk lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini poin pentingnya. Hari ini oke, kita belum closing cash, belum closing arisan. Tapi kita cek apakah hari kemarin itu, apakah hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin atau malah lebih buruk. Coba dicek. Dan ini saya juga belajar gitu ya. Saya mengecek apakah hari ini lebih baik. Hari ini misalnya sudah baca buku belum? Kemarin belum baca buku, hari ini baca buku. 5 menit. Oh, hari ini baca 5 menit, besok coba 10 menit. Kemarin nggak sempat main sama anak-anak, nggak dibikin strategi belajar, strategi bermainnya, ide bermainnya nggak ada. Hari ini dibikin di jadwal. Kemarin saya nggak list calon-calon konsumen, nama-namanya nggak ada. Hari ini saya akan melis nama-nama siapa aja yang akan saya prospek. Nah, itu. Fokusnya ke sana, apa yang akan dilakukan yang ada di hadapan kita dan diselesaikan. Gitu. Jadi, berusahalah melakukan yang terbaik, usahakan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, dapat ya, insya Allah. Kemudian, apa itu kegagalan? Nah, di buku ini. Orang-orang bermindset tumbuh mendapati bahwa kegagalan itu justru memberikan motivasi. Kegagalan itu memberikan banyak hikmah, memberikan banyak pembelajaran. Dan kegagalan itu merupakan panggilan untuk kita bisa bangkit lagi. Kayak saya kasih contoh cerita realnya ya. Hanya sekali Michael Jordan mencoba berlaga kembali tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ini terjadi pada saat dia kembali ke Bulls setelah menjalankan tugasnya di bisbol. Dan dia memetik hikmahnya. Bulls tersingkir dalam babak playoff. Anda tidak dapat pergi dan berpikir bahwa Anda dapat kembali dan mendominasi permainan ini. Saya akan kembali mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Nah, arti kegagalan bagi orang yang memiliki growth mindset atau mindset bertumbuh. Hari ini nggak masuk leaderboard. Hari ini bulan ini nggak masuk namaku di closingan. Apa yang salah? Insya Allah bulan ini insya Allah bulan depan saya akan mempersiapkan diri untuk minimal banget bisa closing cash 1 paket Little Abi misalnya dan closing cash arisan 1. Nah, itu yang punya growth mindset. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai mindset yang bertumbuh ya. Entah di dalam kita jualan gitu ya atau kehidupan yang sedang kita jalani. Amin, amin. Nah, kemudian
ketika kita mencapai kesuksesan, ketika kita menjadi hal-hal yang kita inginkan itu tercapai, bisa beli rumah cash misalnya, amin, bisa beli kendaraan cash, bisa beli buku Little Abid cash. Nah, kesuksesan itu bagi orang-orang yang bermindset tumbuh dalam dunia olahraga, contohnya seperti dalam ujian kimia pradokter di awal buku ini, bertanggung jawab atas proses-proses yang membawa kesuksesan dan mempertahankannya. Bagaimana bisa keterampilan Michael Jordan tidak tampak menurun seiring dengan bertambahnya usia? Tentu saja, dia kehilangan sebagian stamina dan ketangkasannya. Tetapi sebagai kompensasinya, sebagai hasilnya, dia bekerja lebih keras untuk membiasakan gerakan-gerakannya seperti lemparan dengan lompatan memutar dan lompatan melambungnya yang termasyhur. Dia masuk ke Liga Bola Basket sebagai slam dunker dan dinobatkan sebagai pemain paling sempurna yang pernah menyemarakan permainan tersebut. Kalau misalnya baru tahu Michael Jordan, saya juga sering dengar tapi baru tahu ternyata atlet basket. Jadi dia sukses luar biasa, tapi dia memiliki mindset bertumbuh. Jadi ketika suksesnya itu benar-benar dia bisa mempertanggungjawabkannya, yaitu dia menghargai proses demi proses yang dia lakukan. Kayak tadi, otomatis dia sukses, dia mengorbankan staminanya, dia kehilangan sebagian staminanya dan ketangkasannya gitu, karena dia punya mindset bertumbuh, jadi dia menghargai proses-proses yang dilakukan gitu. Jadi sebetulnya intinya apa sih Teh? Kegagalan mau kesuksesan, yang terpenting bukan hasilnya, bukan gagalnya sama suksesnya, tapi gimana kita menyikapi kedua hal tersebut. Kalau sukses, apakah kita puas dengan kesuksesan itu? Kita puas dengan omset yang sudah kita capai, lalu kemudian setelahnya kita enggak melakukan hal-hal rutin yang biasa kita lakukan, enggak posting. Udah kemarin udah ada closingan, jadi mau istirahat dulu, enggak akan prospek. Atau lebih semangat untuk kemarin udah closing, hari ini closingnya harus bertambah, tambah lagi list calon konsumennya gitu. Atau ketika gagal, ditolak lagi konsumen, dibilang mahal lagi, padahal udah dikasih penjelasan detail, dikasih udah PDKT yang kata Teh Nurul, udah ngebangun kepercayaan, tapi ternyata dia nggak memutuskan untuk beli. Nah, apa kita juga mau berhenti ketika mendapatkan kegagalan? Tergantung. Ketika kita memiliki growth mindset bertumbuh, apapun sukses maupun gagal, kita akan terus melaju, kita akan terus belajar, dan kita akan terus melakukan usaha, akan mengerjakan hal-hal yang kita sudah list secara konsisten. Begitu. Ini sebenarnya saya jelasin ini kayak ngomong ke diri sendiri gitu. Kemarin saya udah achieve trip. Kalau misalnya ngerasa puas, udah aja. Bisa jadi saya nurun lagi pencapaiannya, atau bisa jadi saya tetap di situ aja posisinya. Kalau misalnya kayak saya tidak merasa puas, saya merasa ingin terus belajar, bisa jadi saya bisa achieve 2 tiket umroh ya cita-citanya. Nah, kemarin kan saya ngelis apa saja goals di 2022. Coba teman-teman, mudah-mudahan sudah belum menuliskan targetnya. Kalau sudah, boleh nanti dikirim via Japri ke saya, nanti kita cek dan saya akan pantau. Saya akan insya Allah bimbing untuk mencapai goals tersebut. Amin. Nah, ini kebanyakan jadi kisah-kisah pengalaman nyata tentang atlet. Ada atlet yang memang punya mindset tumbuh. Kalau tadi kan saya cerita tentang mindset tumbuh ya. Ada juga yang atlet dia punya mindset tetap.
Ketika dia sudah tidak juara lagi, dia malah resign, kemudian tidak berkembang lagi, tidak juara lagi, itu ada. Ya kalau mau lihat kita udah berapa lama, itu dari mana sih? Nggak bisa ya? Kayak misalnya udah sejam atau 2 jam. Nah, ini kita masuk ke ranah pasangan suami istri. Ini lebih menarik ya. Hubungan mindset dalam cinta. Atau bukan. Bagaimana halnya dengan perjalanan cinta sejati yang tidak pernah berjalan mulus? Baiklah, jalan menuju cinta sejati memang tidak begitu mulus. Jalan ini sering dipenuhi kekecewaan dan patah hati. Sebagian orang membiarkan pengalaman-pengalaman ini membekas pada diri mereka dan mencegah mereka melakukan hubungan-hubungan yang memuaskan. Ini bahasa sederhananya, kita punya pengalaman buruk dengan seseorang dan akhirnya dendam kita simpan di dalam hati. Dan sebagian lagi ada yang sembuh. Oke, ikhlas. Dia terima dulu perasaan kecewanya, dia terima sakit hatinya, dan dia terima bahwa dia punya dendam, tapi kemudian dia ikhlas, bertumbuh, dan mulai memaafkan. Apa yang membedakan yang ke satu dan yang kedua? Untuk menemukan jawabannya, kami merekrut lebih dari 100 orang dan meminta mereka menceritakan kisah penolakan yang mengerikan. Kita bercerita lagi ya. Ketika pertama datang ke New York, saya merasa sangat kesepian. Saya tidak kenal siapapun dan benar-benar merasa bukan bagian dari New York. Setelah sekitar setahun mengalami penderitaan, saya bertemu Jack. Mungkin terlalu menyepelekan jika dikatakan bahwa kami cepat sekali akrab. Kami merasa telah lama kenal. Tidak dibutuhkan waktu lama sebelum akhirnya kita hidup bersama dan melakukan segalanya bersama-sama. Saya beranggapan bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya bersamanya, dan dia pun mengatakan memiliki perasaan yang sama. 2 tahun yang benar-benar bahagia telah berlalu. Kemudian suatu hari saya pulang dan menemukan sebuah catatan. Dia katakan bahwa dia harus pergi. Jangan berusaha mencarinya. Bahkan dia tidak menyatakan cintanya. Saya tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Kadang-kadang ketika telepon berdering, saya masih berpikir, mungkin Jack yang menelpon. Nah, itu penelitiannya. Kami selalu mendengar berbagai kisah seperti itu. Orang-orang dengan 2 mindset di atas pernah menceritakan kisah semacam ini. Hampir setiap orang pada satu atau lain waktu pernah jatuh cinta dan pernah disakiti. Yang membedakannya, dan perbedaan ini sangat mendasar, adalah bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menghadapinya. Setelah menceritakan kisah tersebut, kami mengajukan pertanyaan lanjutan kepada mereka. Apa artinya ini bagi Anda? Bagaimana Anda menghadapinya? Dan apa yang Anda harapkan? Kalau orang yang berpikir tetap, memiliki mindset tetap, mereka merasa dihakimi dan mereka diberi label oleh penolakan. Mereka merasa diberi label secara permanen, seolah-olah aku tidak layak dicintai. Dan mereka pun mencaci maki. Jadi ngerasa dirinya aku tuh sendiri, aku nggak ada yang disayangi, aku merasa sedih dan pokoknya merasa tidak layak dicintai. Lantaran mindset tetap tidak memberi mereka resep untuk menyembuhkan luka tersebut. Satu-satunya hal yang mereka harapkan adalah bagaimana cara melukai orang tersebut. Jadi bagaimana untuk membalas dendam. Nah, ini yang fixed mindset. Saya akan membalasnya.
Saya akan menyakitinya dengan cara apapun yang bisa saya lakukan. Dia yang layak mendapatkannya. Jadi pastilah orang bermindset tetap itu telah menciptakan frase bahwa dendam itu manis, wajar. Aku balas dendam karena dia juga sudah melakukan itu kepada saya. Dia sudah tega. Nah, jadi fixed mindset itu mewajarkan untuk membalas dendam. Bagaimana dengan yang bermindset tumbuh? Kisah tersebut berkaitan dengan pemahaman, pemberian maaf, dan melanjutkan kehidupan. Meskipun sering terluka yang amat sangat dalam akibat peristiwa yang terjadi, mereka ingin mendapatkan hikmahnya. Mereka ingin mendapatkan pembelajarannya. Hubungan tersebut dan bagaimana berakhirnya benar-benar memberi saya pelajaran akan pentingnya komunikasi. Komunikasi ini sangat penting di rumah tangga bersama pasangan. Nah, di sini kisahnya, saya terbiasa berpikir cinta dapat menaklukkan semuanya, tetapi sekarang saya tahu bahwa cinta membutuhkan banyak bantuan. Orang yang sama ini kemudian mengatakan, saya juga belajar sesuatu tentang siapa yang tepat untuk saya. Saya kira setiap hubungan memberi Anda pelajaran lebih banyak mengenai siapa yang tepat untuk Anda. Ketika dia diceraikan tanpa ya ditinggalkan gitu ya sama pasangannya, dan dia bukan jodoh. Ya udah, nanti siapa tahu ada jodoh yang lebih baik. Nah, itu mindset bertumbuh. Contoh sederhananya ketika kita bersama pasangan, suami kita, dia mah nggak peka. Emang kita ngomong mau apa? Nah, kan suami itu, laki-laki itu nggak ngerti ya kita mau apa. Nggak ngerti, nggak bisa baca kode, nggak bisa baca sandi Morse kita gitu ya. Makanya bilang gitu, kalau kita sadar, kita tahu bahwa kita perlu ngomong, kita perlu komunikasi, lakuin itu walaupun menantang ya, sulit. Kita ngomong aja, jadi suami kita paham. Makanya memang penting banget ini soal komunikasi. Apa-apa diceritakan, apalagi ke suami gitu ya, izin dan apapun itu diceritakan agar tidak ada miskomunikasi. Nah, mindset jatuh cinta. Sejauh ini memiliki mindset tetap berarti percaya bahwa sifat-sifat yang kita miliki itu tetap nggak bisa diubah. Ada aku mah orangnya pundungan, ada aku mah orangnya ambekan, ada aku mah orangnya mudah putus asa. Nah, hati-hati. Artinya itu kita punya fixed mindset. Kalau mindset tubuh gimana, Teh? Mindset tubuh mengatakan bahwa semua ini dapat berubah selama saya mau belajar dan saya mau berubah sedikit demi sedikit. Semuanya, Anda dan pasangan serta hubungan itu sendiri dapat berkembang dan berubah. Dalam mindset tetap, yang ideal adalah kecocokan seketika, sempurna, rumah tangga selalu senang, bahagia, yang sering diliatin di Instagram gitu ya sama selebgram. Kan kelihatannya aja gitu bahagia terus. Kelihatannya aja jalan-jalan terus. Padahal kita nggak tahu ya di dalamnya itu seperti apa. Kan yang namanya rumah tangga tidak selalu bahagia, ada saja ketika percekcokan gitu. Nah, itu pasti aja ada. Jadi orang yang bermindset tumbuh itu sadar bahwa rumah tangga itu tidak selalu bahagia, tidak selalu adem ayem. Sadar bahwa rumah tangga itu pasti aja ada persoalan yang datang. Kuncinya kalau mindset tumbuh, bagaimana kita bisa menghadapi, menyikapinya dengan sikap terbaik. Begitu, ibu-ibu. Minum dulu ya, haus. Kalau misalnya ada yang mau nanya soal jualan, ketik aja ya sekalian. Ini
kita datang berempat, artinya kita berjodoh. Jadi siapa tahu Ama, Teh Epi, Teh Ulfa, ini adalah calon-calon EPC qualified yang punya komisi di Tiga Raksa sebulannya 30 juta. Amin. Bisa trip, dapat achieve tiket umroh sekeluarga. Amin. Bisa dapat trip Labuan Bajo. Amin. Trip Turki. Amin. Kalau corona nggak apa-apa, nggak berangkat, diuangkan. Amin. Bayangin tiket umroh diuangkan 25 juta dikali 3, misalnya dapat 3 tiket kan, alhamdulillah ya, bisa dibeliin tanah langsung. Ya Mak, semangat. Kan gak ada yang tahu ya. Ini calon-calon naik kelas, calon-calon EPC. Sederhananya nih ya, ini kita curhat-curhatan weh. Yang masih ngerasa, kayaknya aku masih jauh deh untuk naik kelas mah. Kayaknya aku masih jauh deh kalau sebulan bisa dapat omset 10 juta. Kayaknya satu postingan cash SH juga udah uyuhan. Nah, coba curhat, kita sharing. Jadi saya tahu kebutuhan masing-masing apa. Oke. Sambil kita cari-cari. Ini lumayan tebal soalnya bukunya. Kalau yang mau minjem nanti bilang aja boleh. Tapi rada berat bahasanya. Buku apa? Ini buku, ceritain buku. Kalau ini, ada tanda. Itu sudah diwakili kalimatnya sama Tenrul Asif. Yang bingung, nggak paham, tanya aja ya. Kadang saya juga ini kan masih mencerna. Nah, ini ada menenangkan anak-anak. Nah, ini mindset tentang orang tua, guru, dan pelatih. Dari mana datangnya mindset? Ini ada menenangkan anak-anak. Bagaimana cara Anda membuat anak-anak merasa aman sebelum menjalani ujian atau menampilkan sesuatu? Nah, misal kita jadi guru, atau yang pernah jadi guru, saya sendiri pernah jadi guru ya. Yang lain pasti jadi guru anak-anak di rumahnya. Ini prinsipnya sama, tetap berlaku. Menenangkan anak-anak dengan membicarakan kecerdasan dan bakat mereka itu akan jadi bumerang. Misalnya, ngomongin tentang bakatnya, misalnya, iya anak aku mah di depan pinter ngomong. Ada Dino. Anak aku mah berani tampil ke depan, pinter, udah bisa menulis, pinter, udah bisa membaca. Hati-hati, mereka malah semakin takut jika menunjukkan kekurangan. Nah, ini jatuhnya bisa jadi ke berbohong. Ketika tidak hebat lagi, karena sering dipuji hebat, dia akan malu untuk menyadari kekurangannya dan menutupi segala kekurangannya. Gitu. Jadi hati-hati, memang memuji itu yang tadi gitu, kita perlu puji prosesnya bukan hasilnya. Ini ada contohnya ya. Christina adalah murid SMA yang benar-benar cerdas. Tetapi karena sifat pemalunya menjalani ujian secara mengerikan, dia selalu belajar, selalu mengetahui materi yang diajarkan. Tetapi setiap kali sampai pada ujian, dia harus menelan kekecewaan yang berat karena otaknya tiba-tiba buntu. Nilainya anjlok. Dia membuat guru-gurunya kecewa. Ia mengecewakan orang tuanya. Dan ini semakin buruk ketika dia menghadapi ujian dewan sekolah yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah idamannya telah mensyaratkan ini demikian tinggi. Nah, malam sebelum menjalani ujian, kedua orang tuanya, karena melihat dia sangat tertekan,
berusaha membangunkan kepercayaan dirinya. Kamu tahu betapa cerdasnya dirimu? Dan kami juga tahu itu, kalau kamu itu cerdas. Kamu sudah memahami ujian ini. Sekarang jangan khawatir lagi. Mereka berharap dapat memberi dukungan sesuai dengan pengetahuan mereka. Tapi, mereka justru membuat pertaruhan semakin tinggi. Jadi, apa yang sebenarnya dapat mereka katakan? Jadi, harusnya kita ngomong apa nih ke anak kita? Kita mestinya ngomong gini, pasti merupakan hal yang mengerikan ya jika kamu merasa bahwa setiap orang menilaimu dan kamu tidak dapat menunjukkan apa yang kamu ketahui. Kami ingin kamu tahu bahwa kami tidak menilaimu. Kami peduli dengan proses pembelajaran dan kami tahu kamu itu telah belajar semaksimal mungkin. Kami bangga karena kamu telah mempertahankannya dan tetap belajar. Nah ini, jadi bukan karena kamu tuh pintar. Aku yakin nih, Mama yakin kalau kamu itu pasti ranking 1. Nah ini malah jadi pertaruhan semakin sengit di dalam diri anaknya. Mestinya gimana? Nah, Mama tahu bahwa kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Semalam begadang belajar, menghafal, nyobain latihan soal. Apapun hasilnya, Mama bangga sama kamu, Nak. Karena kamu sudah melakukan yang terbaik. Nah, ini tepat. Gitu. Marilah kita sama-sama belajar. Pesan-pesan tentang kegagalan. Memuji kesuksesan seharusnya menjadi masalah terkecil bagi kita, bukan? Kegagalan tampaknya merupakan persoalan yang jauh lebih sulit. Anak-anak mungkin sudah merasa kecil hati dan rapuh. Pada kesempatan ini, mari kita bahas kembali pesan-pesan yang dapat disampaikan orang tua ketika anaknya mengalami kegagalan. Ada quotes nih yang menarik. Ketika masalahnya berkaitan dengan perilaku atau hubungan mereka, anak-anak dengan mindset tetap merasa dihakimi. Sementara anak-anak yang bermindset tumbuh merasa dibantu. Yang tadi ya contohnya. Gitu. Bentar lagi ya ibu-ibu, sabar. 30 menit lagi. Ada satu kisah lagi nih yang menarik banget buat kita sebagai orang tua. Cocok banget. Kisahnya, Elizabeth yang berusia 9 tahun sedang dalam perjalanan menuju kompetisi senamnya yang pertama. Semampai, lentur, dan energik, dia benar-benar cocok untuk senam dan memang menyukainya. Tentu saja dia sedikit gugup dengan persaingan, tetapi dia sangat baik dalam senam dan yakin dapat melakukannya dengan baik. Bahkan dia telah memikirkan tempat yang sempurna di kamarnya untuk menggantungkan medali yang akan diraihnya. Dalam pertandingan pertama, senam lantai, dia mendapat giliran pertama. Meskipun telah melakukan dengan baik, penilaian berubah setelah beberapa gadis berikutnya dan ternyata dia kalah. Elizabeth juga melakukan nomor-nomor lomba yang lain dengan baik, tetapi tidak cukup baik untuk menang. Pada akhir kompetisi, dia tidak meraih medali apapun dan merasa hatinya hancur. Nih, coba ya, apa yang Bunda-bunda lakukan jika kita jadi orang tuanya Elizabeth? Yang pertama, mengatakan kepada Elizabeth bahwa Anda menganggapnya sebagai yang terbaik. 2, mengatakan kepadanya bahwa medali yang seharusnya menjadi miliknya telah dirampas oleh orang lain. Yang ketiga, menenangkannya dengan mengatakan bahwa senam itu tidak begitu penting. Yang keempat, mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kemampuan dan tentu akan menang pada kesempatan yang akan datang. Yang kelima, mengatakan kepadanya bahwa dia memang tidak layak untuk menang. Nah, kira-kira pilih yang mana? Tentu kalau dipilih ini pasti pilihnya yang ini ya. Kamu punya kemampuan dan suatu saat
ketika kamu terus berlatih, kamu akan menang pada kesempatan yang akan datang. Ya, kayak gitu bukan? Ada pesan yang kuat dalam masyarakat kita tentang cara melambungkan harga diri anak-anak. Dan bagian utama dari pesan tersebut adalah lindungi mereka dari kegagalan. Meskipun mungkin dapat membantu menyelesaikan persoalan kekecewaan anak secara langsung, tapi ini berbahaya dalam jangka panjang loh. Kenapa? Nah, mari kita lihat 5 kemungkinan reaksi yang tadi disebutkan dari sudut pandang mindset tertentu. Yang pertama tadi ya, kalau kita menganggapnya sebagai yang terbaik. Pada dasarnya kan tidak jujur ya, karena ada yang lebih baik. Dia bukanlah yang terbaik, Anda mengetahuinya. Dia juga tahu ini tidak memberinya cara untuk memulihkan atau meningkatkan diri. Itu kurang tepat yang pertama. Teh Ulfa nih gabung lagi. Halo Teh Ulfa. Kita lagi ini nih, belajar jadi orang tua yang baik kalau memuji. Cara kedua, kalau kita bilang ke anak tadi, medalinya seharusnya jadi milik kamu. Dia telah merampas medalinya darimu. Nah, artinya menimpakan kesalahan pada orang lain. Padahal kenyataannya, persoalan tersebut sebagian besar berkaitan dengan penampilannya yang kurang baik, bukan penilaian para juri. Apakah Anda ingin dia tumbuh dan berkembang dan menyalahkan orang lain? Tentu tidak ya. Cara ketiga, kita caranya menenangkan bahwa senam itu nggak penting. Jadi kalau nggak menang, nggak dapat medali juga ya nggak apa-apa. Kita mengajarinya untuk menilai sesuatu ketika dia tidak dapat melakukannya dengan baik dan dengan cara yang tepat. Ini cara yang keempat. Yang tadi contohnya bahwa kamu punya kemampuan dan suatu saat kamu pasti bisa dapatkan medali. Nah, cara keempat ini mungkin merupakan pesan yang paling berbahaya juga di antara semuanya. Apakah kemampuan secara otomatis mengantarkan pada sesuatu yang dicapai? Jika Elizabeth tidak memenangi pertandingan, apa dia harus menang pada pertandingan berikutnya? Tidak juga. Opini terakhir mengatakan bahwa dia memang tidak layak untuk menang. Ini tampaknya sangat menyakiti hatinya ya, dalam kondisi semacam itu. Dan tentu saja Anda tidak akan mengatakannya seperti itu. Tetapi ini mirip sekali dengan yang dikatakan ayahnya yang berpikiran berkembang. Inilah sebenarnya yang dikatakan ayahnya ketika dia gagal dapat medali. Elizabeth, aku tahu bagaimana perasaanmu. Memang mengecewakan tidak dapat medali. Jika harapan-harapanmu musnah dan kamu telah melakukan yang terbaik tapi tidak menang. Tetapi kamu tahu, kamu hanya belum mendapatkannya. Ada banyak gadis lain di luar sana yang melakukan olahraga ini lebih lama daripada kamu. Telah bekerja lebih keras dibandingkan dengan dirimu. Jika ini memang merupakan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan, maka kamu harus benar-benar berjuang untuk dapat meraihnya. Ayahnya juga memberitahu Elizabeth bahwa jika dia ingin melakukan senam semata-mata hanya untuk kesenangan, tidak jadi masalah. Tetapi jika dia ingin menang dalam berbagai kompetisi, dibutuhkan lebih banyak usaha. Dan Elizabeth mengingat betul kata-kata ini dalam hatinya. Kemudian dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengulangi, menyempurnakan olahraganya, senam-senamnya. Pada kompetisi berikut ada 80 gadis dari seluruh wilayah. Dan Elizabeth memenangi 5 medali untuk pertandingan perseorangan dan menjadi juara umum. Kini kamarnya penuh dengan berbagai penghargaan sehingga Anda nyaris tidak dapat melihat temboknya. Pada hakikatnya, ayahnya tidak mengungkapkan kebenaran, tetapi juga mengajarinya
Bagaimana mengambil pelajaran dari kegagalan dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk dapat berhasil di masa depan. Ayahnya sangat bersimpati dengan kekecewaan yang dialami Elizabeth. Tetapi dia tidak memberinya dorongan palsu yang hanya akan mengarahkannya menuju kekecewaan yang lebih lanjut. Mari kita belajar cara memuji anak-anak kita ya, karena ini akan berlaku jangka panjang. Hati-hati ketika kita memuji saat anak kita usia masih kecil, kita puji hasilnya. Wah, hebat, misalnya mengerjakan sesuatu ya. Wah, hebat, nilainya 100. Ketika dia nggak nilai 100, dia akan menutupinya. Dia akan menutupi kekurangannya. Gitu. Ketika mereka gagal, kita pahami bahwa dia sedih, dia kecewa, dan kita beri motivasi seperti ayahnya Elizabeth tadi. Gitu. Ini kisah nyata ya. Nah, ini ada quotes menarik banget. Ketika para orang tua memberi anak-anak mereka hal yang ideal menurut mindset tetap, misal, tuh si Ani juga mau kok belajar, mau kok ikut les, jadi nilainya bagus. Masa kamu nggak ikut les? Gimana mau nilainya bagus? Nah, mereka minta anak-anak menyamai prestasi anak lain yang cerdas dan berbakat. Kalau tidak, tentu akan dianggap tidak berguna. Tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, dan tidak ada ruang bagi individualitas anak, minat, kebiasaan, hasrat, dan nilai mereka. Ketika para orang tua, ketika kita membangun hal ideal berdasarkan pikiran yang berkembang, mereka memberi anak-anak sesuatu yang dapat mereka perjuangkan. Mereka juga memberi anak-anak ruang untuk berkembang, ruang untuk bertumbuh, menjadi manusia utuh yang akan memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara yang membuat mereka senang. Jadi memang tidak boleh membedakan, tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tidak boleh membandingkan anak pertama kita dengan anak yang kedua. Karena itu akan menyakiti hatinya dan akan dampaknya jangka panjang. Itu ya, mari kita belajar lagi. – 15 menit lagi ya ibu-ibu, semangat. Dari buku ini juga nih yang bikin saya jelek banget ya, yang benar-benar ngena banget gitu ya. Ketika kita pingin hasil yang besar, ketika kita pengen mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi kita hanya melakukan hal-hal kecil dan hanya melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, itu maka tidak akan kita bisa mendapatkan kesuksesan. Jadi coba dicek prosesnya. Kita boleh menetapkan target yang tinggi, karena memang cita-cita harus tinggi langit kan? Bukan cita-citanya yang diturunkan, tetapi prosesnya, usaha kitanya yang dinaikkan. Benar seperti tangga, step by step. Mulai dari hal kecil dilakukan, menyelesaikan tantangan-tantangan yang di hadapan kita. Itu akan mengantarkan kepada step selanjutnya. Step by step. Dan akan semakin dekat dengan goals kita. Jadi, lakukan yang terbaik yang ada di hadapan kita. Setiap hari, kamu harus membuat dirimu sendiri menjadi orang yang sedikit lebih baik. Ini quotes dari John Wooden. Dengan membuat dirimu melaksanakan tugas untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari selama periode waktu tertentu, kamu akan menjadi jauh lebih baik.
lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu. Kan emang lebih baik sedikit gitu ya, dan konsisten daripada hari ini kita lakukan banyak hal, besoknya nggak dikerjain, lusa nggak dikerjain lagi. Lebih baik sedikit-sedikit jadi bukit. Nah, warisan kita. Apa sih warisan kita? Terutama sebagai orang tua. Ini semuanya kan jadi orang tua ya. Sebagai orang tua, kita diberi amanat berupa kehidupan orang-orang lain, yaitu anak-anak kita. Mereka adalah tanggung jawab dan warisan kita. Sekarang kita tahu bahwa mindset tumbuh memiliki peran kunci dalam membantu kita memenuhi misi kita dan membantu mereka memenuhi potensi mereka. Ini ngaruhnya benar-benar ke segala lini kehidupan loh. Ketika kita punya mindset yang bertumbuh, itu tuh kita bisa menjalankan misi hidup kita. Apa sih misi hidup kita? Tentu punya misi masing-masing ya. Dan kita bisa membantu anak-anak kita memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada anak kita. Gitu. Di sini ada yang menarik lagi, mengubah mindset anak Anda. Anak-anak kita sumber daya kita yang paling berharga. Banyak yang terjebak dalam mindset tetap. Anda dapat memberi mereka, ini ada nama istilahnya, lokakarya brainologi secara personal. Nah, gimana cara ngelakuinnya? Nah, ini dia. Anak dengan mindset tetap yang dewasa sebelum waktunya. Sebagian besar, anak yang mengadopsi mindset tetap tidak mudah percaya hingga memasuki fase masa kanak-kanak selanjutnya. Tetapi beberapa anak memulainya jauh lebih awal. Dilema, bayangkan suatu hari anak laki-laki Anda yang masih kecil pulang ke rumah dari sekolah dan mengatakan kepada sebagian anak cerdas dan sebagian yang lain bodoh. Otak mereka lebih buruk. Anda terkejut. Siapa yang berkata begitu kepadamu? Tanya Anda kepada anak dengan kesal. Saya memikirkannya sendiri, jawabnya dengan bangga. Dia menyaksikan bahwa sebagian anak dapat membaca dan menulis huruf serta angka, sementara yang lainnya tidak bisa. Akhirnya anak tersebut menarik kesimpulan, ih dia mah bodoh, ih dia mah pintar. Nah ini anak laki-laki sudah dewasa sebelum waktunya. Dalam seluruh aspek mindset tetap dan mindset tersebut akan segera berkembang sepenuhnya loh. Hati-hati. Dia membangun ketidaksenangan terhadap usaha. Dia ingin otaknya cerdas, menyelesaikan segala hal dengan cepat untuknya. Dan ini sering kali terjadi. Ketika dia mulai bermain catur dengan cepat, pasangan Anda karena menganggap dapat memberinya inspirasi, menyewa film Searching for Baby Fisher, sebuah film tentang seorang juara catur muda. Dari film itu, anak laki-laki Anda mempelajari bahwa Anda bisa kalah dan tidak akan menjadi juara lagi. Jadi dia pun berhenti. Aku adalah juara catur. Dia mengulang lagi. Dia mengumumkan hal ini kepada semua orang. Seorang juara yang tidak akan bermain lagi. Lantaran sekarang memahami artinya kalah. Dia mengambil langkah lebih lanjut untuk menghindarinya. Dia mulai curang dalam bermain. Dia sering berbicara tentang segala hal yang dapat dilakukannya dan tidak dapat dilakukan anak lain. Anak ini telah dikuasai otaknya
bukan untuk berkembang, melainkan menyanyikan pujian. Anda sudah mengatakan kepadanya bahwa hal ini berkaitan dengan latihan dan pembelajaran, bukan cerdas dan bodoh, tetapi dia tidak mempercayainya. Adakah hal lain yang dapat Anda lakukan? Adakah cara agar Anda dapat menyampaikan pesan tersebut? Langkah mindset tetap. Langkah mindset tetap, Anda memutuskan bahwa daripada berbicara capek-capek, Anda harus menghidupkan mindset tumbuh. Di meja makan setiap malam, Anda dan pasangan mengatur diskusi sekitar mindset tumbuh dengan bertanya kepada tiap-tiap anak. Misalnya, nah, ini kita belajar ya sebagai orang tua. Selamat datang nih, Teh Imas. Kita cuap-cuap, santai. Ini pas banget nih tentang kita sebagai orang tua, bagaimana orang tua yang punya mindset tumbuh. Contohnya ya, kalau kita ke anak-anak kita nanyain bukan misalnya, misal kita punya anak, kayak misalnya TFI nih, TFI kan udah punya anak yang sekolah ya. Yang ditanyain bukan nilainya, hari ini belajar apa, nilainya berapa, ya tentu pasti TFI nggak akan bertanya seperti itu ya. Gimana bahasa Inggrisnya nilai berapa? Nah, mudah-mudahan nggak bertanya langsung ke nilai, tapi kita bisa bertanya seperti ini. Mana sih tadi Teh? Oh iya. Nah, apa yang hari ini dipelajari? Kesalahan apa yang udah dilakukan? Apakah kesalahan tersebut mengajarkan kamu sesuatu? Hari ini seberapa besarnya kamu berjuang belajar matematika, misalnya? Anda dapat menghabiskan waktu di meja makan dengan setiap pertanyaan, dengan mendiskusikan tentang usaha, strategi, kemunduran, dan proses pembelajaran. Jadi yang dibahas, yang diobrolin itu bukan hasil, tapi kamu udah ngelakuin apa aja hari ini. Belajar matematika, kamu udah ngelakuin ngerjain soal sulit ya. Jadi benar-benar ditanya prosesnya. Kalau misalnya anak-anak kita yang masih balita nih, contohnya, wah, beresin mainan itu capek ya, tapi kalau nggak diberesin, nanti berantakan, nanti banyak semut. Yuk kita beresin. Nah, kita beresin bareng-bareng itu emang kita latih untuk anak-anak kita punya mindset tumbuh, itu bisa dilatih. Gitu. Sebentar, kita cari lagi yang mudah dicerna. Jadi, buku mindset ini isinya banyak banget kisah-kisah nyata yang mencerminkan seperti atlet-atlet yang punya mindset bertumbuh dan mindset berkembang. Intinya sih, yang tadi saya jelasin, dan ada Teh Imas nih ya, saya ulang sedikit bahwa dicek apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Lakukan hal-hal yang sedikit aja yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Walaupun sedikit ya. Teh gimana suka ikut panas gitu kalau ngeliat pencapaian mitra lain, reseller lain. Wah, dia mau closing. Wah, dia mau omsetnya 10 juta. Oke, boleh melihat pencapaian orang lain. Boleh melihat dan merasa iri. Tapi coba diambil pelajarannya. Japri orangnya, Teh gimana sih kok bisa closing cash banyak? Dan di dalam diri, karena bulan ini belum dapat closingan, wah, aku bulan depan insya Allah dapat closingan, Little Abit sepaket, dan arisan 1 paket. Nah, jadi di balik buku mindset ini juga, orang-orang yang punya mindset yang bertumbuh,
itu kita akan mengedit kata-kata kita sebagai segimana rupanya biar jadi positif. Contoh, aku mah nggak bisa ilmu Instagram, posting Instagram, follow, like, komen, kemudian bikin konten caption yang menarik, aku mah nggak bisa. Nah, coba kita ubah. Apa yang aku lewatkan ya, kayaknya dia bisa gitu, ada yang dipelajari deh. Kayaknya aku belum mempelajarinya. Nah, itu diubah. Kita edit kata-kata yang ada di pikiran kita. Kemudian, daripada bilang, aku hebat dalam hal ini, lebih baik kita bilang, aku sudah ada di jalur yang benar. Aku menyerah. Daripada bilang, aku menyerah, lebih baik berpikir, aku akan memanfaatkan strategi yang sudah aku pelajari. Daripada bilang, aku tak bisa lebih baik lagi. Lebih baik berpikir, aku yakin bisa bertambah baik dan aku akan terus berusaha. Daripada bilang, aku nggak bisa matematika, lebih baik berpikir, aku akan melatih otakku untuk belajar matematika. Daripada bilang, aku salah, lebih baik berpikir, kesalahan membuat aku belajar lebih baik. Daripada bilang, ih dia pinter banget, kayaknya aku nggak bisa deh sepinter itu. Lebih baik berpikir, akan ku cari tahu bagaimana dia sepintar itu. Teh Nurul mah bisa jadi top spender Cordoba, kayaknya aku nggak bisa deh, closing satu buku juga susah. Nah, lebih baik akan ku cari tahu gimana caranya Teh Nurul bisa closing Little Abid. Nah, gitu. Daripada bilang, ini udah cukup baik deh, kayaknya udah cukup aja. Lebih baik berpikir, apa ini yang terbaik yang bisa aku lakukan? Dan yang terakhir, daripada bilang, rencana A tidak berhasil, lebih baik berpikir, untungnya masih ada rencana B sampai Z. Jadi aku bisa melakukan rencana B misalnya, aku bisa merencanakan C. Kayak gitu. Alhamdulillah udah 9:30, udah hampir 2 jam. Silahkan terakhir banget, boleh ketik di kolom komentar setelah mendengar sedikitnya dari buku mindset ini, apa sih yang dirasain sama Teh Epi, sama Ama, sama Teh Ulfa, sama Teh Imas? Terus langsung jadi mikir, oh iya ya, selama ini aku teh begini. Oh iya ya, selama ini aku teh begitu. Ternyata pikiran aku salah. Kayak gitu. Atau enggak, ternyata apapun pokoknya yang dirasain, boleh ketik di kolom komentar. Sementara saya minum dulu. Haus. Atau boleh misalnya diketik teh tengarti, boleh. Tengarti oge ketik weh pokoknya. So. Kalau misalnya lagi nggak nyimak, nggak apa-apa ketik aja teh, maaf aku nggak ngerti, nggak nyimak, itu nggak apa-apa beneran ini mah. Saya sementara bacain komentar dulu ya nih. Dari Ama. Alhamdulillah teh belajar dari tahun 2021. Sekarang Ama termotivasi buat merubah mindset. Ingin lebih baik dari Ama yang kemarin. Iya, saya setuju banget. Saya ingat banget ya, Mak. Siti Rahmawati. Waktu pertama banget gabung reseller, waktu pertama banget belum closing, itu apa-apa tuh kayak bener-bener kayaknya Ama minder deh, kayaknya Ama nggak bisa deh gitu. Tapi sekarang tuh punya mindset bertumbuh. Wah, itu salut. Terima kasih sudah berusaha untuk belajar ya, Ma. Semangat. Yang lain boleh komentar atau mau nanya tentang teh, aku lagi prospek nih, lagi down, ditolak. Kayak Teh Ulfa kemarin curhat,
aduh udah nulis panjang-panjang caption ke close, udah males ngetik lagi misal gitu ya. Itu kan sesuatu yang bikin sedih ya. Masih belum konsisten teh. Nah, itu teh belum kuat teh strong why-nya. Kayaknya teh perlu dikuatin deh. Teh Epi punya apa ya, kayak aku jadi reseller RK-Tim itu karena apa? Nah, itu belum kuat. Kalau kuat mah kayaknya sehari belum posting tuh kayak ada rasa bersalah gitu. Kayak mikir gimana mau closing, tapi posting juga belum. Nah, coba digali lagi strong white teteh apa, oke? Okay? Nggak apa-apa belum posting, nggak apa-apa belum closing misalnya ya. Gali dulu aja kebutuhan teteh sebenarnya, coba. Teteh mau apa ada di RK-Tim ini gitu. Sip, mantap, Teh Epi. Curhat juga nggak apa-apa, misalnya teh aku mah biasa-biasa aja, kayaknya sama kalau dikasih tantangan, challenge, nggak merasa termotivasi, jujur aja gitu. Karena memang orang itu berbeda-beda motivasinya. Ada yang dikasih tantangan dia mau mengejar, ada yang dia nggak suka tantangan, biarin aja orang lain. Aku mah seperti air mengalir saja. Nah, ada kan yang begitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Kita memang cara belajar orang berbeda-beda. Nantinya kita akan tahu, kita akan mengenal diri sendiri. Kita tuh sukanya apa, kita gimana cara mengatasi males misalnya, mager itu gimana tahu. Suka ngerasa malu sama teteh dan teman-teman yang lain karena belum closing-closing. Jujur gitu ya, saya kalau di grup itu nggak pernah membedakan yang sering closing sama yang enggak. Dan emang niatnya karena belajar dan senang gitu kalau misalnya jujur sama TF ini aktif dan mau muncul di grup itu artinya teteh mau belajar loh. Nggak mau ketinggalan apa namanya ya updatean di grup gitu kan, kabar di grup. Tinggal teteh menemukan strong white teteh gitu. Apa sih strong white Epi gitu. Nanti boleh dicari, digali lagi, atau kalau belum nemu boleh nanti kita japrian, kita sama-sama temukan apa strong white teteh gitu teh. Jadi kalau belum closing nggak apa-apa, nggak usah malu. Justru saya kasih apresiasi karena teteh sudah mau belajar aktif. Ini kan mindset tumbuh ya teh ya. Teteh malu, tapi teteh sok aktif di grup kan, teteh sering share jurnal syukur, tetap ikhtiar sedekah subuh. Itu merupakan mindset tumbuh. Semangat. Mama boleh ketik lagi apa atau Teh Imas curhat, pokoknya sesi curhat ini mah diketik sambil mindahin bayi dulu ya, berat kesemutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi makasih ya, Bunda-bunda sudah mengorbankan kuotanya untuk mendengarkan cuap-cuap saya. Punten Teh Imas. Baru masuk tadi HP-nya mati. Masih suka berpikiran kenapa tidak closing. Oh, ini Teh Imas, sugan Teh Epi, punten ya. Ya nggak apa-apa Teh Imas, santai. Yang tadi sih. Ayo semangat. Kayak Teteh tuh kan
udah bisa berjualan. Evaluasi yang kemarin kita list calon konsumen baru, atau kalau belum punya list calon konsumen baru, itu bisa dari follow Instagram teh yang kita suka lakuin kan, akun tertarget. Kita follow, kita komenin, kita coba satu-satu, selesaikan tantangan yang ada di depan kita. Misal ya, jangan lihat yang besarnya gitu ya, kita ngelakuin hal-hal besar, lakuin hal-hal kecil aja. Kita follow akun tertarget satu, kita kasih perhatian, kita komenin postingannya yang pertama. Misalnya ada foto anaknya, video anaknya, Masya Allah ya, bla 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 bla. Kemudian kita perhatiin lagi, lihat di story IG-nya. Dia posting tentang anak, kita komenin lagi. Terus kita cari hal-hal yang relate. Teh, kalau boleh tahu, Teh tinggal di mana? Bogor. Oh, saya juga di Bogor, di mananya. Nah, ketika sudah ada kesamaan, itu bisa membangun kepercayaan. Itu bisa deh kita mulai tukeran kontak. Gitu. Memang kita perlu sabar banget. Dan fokus kita bukan closing, Teh. Sharing. Semakin kita kejar closing, itu akan semakin jauh, Teh. Jadi udah aja niatnya sharing. Ketika japrin orang, niatnya sharing. Ketika japrin orang, niatnya silaturahmi. Jadi, pegang HP, pas ngejaprin, jauh-jauhin deh pikiran closing. Niatnya sharing, niatnya silaturahim. Gitu. Tapi di mana momennya, Teh, ketika kita masuk untuk sharing produk? Ketika sudah jadi hubungan kita udah hangat gitu. Udah tahu namanya, udah tahu anaknya, udah tahu gali kebutuhannya. Kita tahu anaknya misal suka main HP, kecanduan gadget. Nah, kita udah baru bisa masuk gitu. Jadi emang nggak bisa sehari itu langsung closing, memang nggak bisa. Karena ketika sehari itu kita sudah menawarkan produk, bisa jadi ketika dia berpikir lama, dia bisa membandingkan harga dengan Shopee misalnya lebih murah, dan dia tidak akan percaya ke kita, dia tidak akan beli ke kita. Gitu. Makanya memang butuh beberapa hari. Bahkan kan saya pernah ngalamin yang beli buku itu sampai 8 bulan kemudian. Karena saya bangun kepercayaannya dulu, saya kasih perhatian, saya komenin statusnya, saya tahu perkembangan anaknya. Gitu. Semangat ya, Teh. Insya Allah, Teh Epi, Teh Siti Rahmawati, Teh Ulfa, Teh Imas, ini calon-calon EPC qualified yang punya komisinya sebulan 30 juta, bisa dapat trip umroh. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Balik lagi, ketika kita punya target, kita punya goals, kita lihat usaha kita ya. Dari buku mindset tadi terutama, kita perlu menghargai prosesnya. Kita perlu melakukan step by step-nya. Kita lakukan, gimana cara jadi EPC Mitra Qualified? 2 kali mesti qualified, 2 kuartal, 25 juta. Nah, dari 25 juta, artinya sebulan mesti dapat berapa closingan gitu kan. Oh, berarti bulan ini harus 10 juta. 10 juta dulu deh, atau enggak kalau berat 5 juta dulu. Artinya 2 smart hafiz, 1 hafiz junior, atau 2 little abid. Nah, itu kan bisa ya. Sebulan 2 little abid, bisa lah insya Allah. Kalau misalnya punya tabungan arisan yang dicairkan, bulan ini ada pencairan arisan, artinya saya kurang berapa nih cashnya? Satu paket SH, nah dikejar. Gitu. Insya Allah kalau kita punya target yang jelas, dicatat, kita akan semakin dekat dengan goals kita. Kalau misalnya Tete di sini udah pada tulis target 2022 belum? Yang sudah boleh di chat sudah. Yang belum nggak apa-apa, coba chat juga belum misalnya. TEP belum. Imas sudah? Kalau belum juga nggak apa-apa, nanti kita bisa bikin.
Nah, kalau belum, ya bikin goals 2022. Mau apa aja. Misal, jadi mitra qualified. Misalnya goals-nya hanya 1, mitra qualified. Nanti tulis hal-hal apa aja yang dilakuin. Konsisten posting, konsisten follow akun tertarget sehari 5 akun misalnya. Dan selanjutnya, nulisnya di kertas HVS, digambar, diwarnain semenarik mungkin yang pernah saya share di grup. Waktu itu kan saya disuruh nulis sama Mandarin, digambar, bikin pelangi, bikin bunga, bikin awan, bikin apapun, pokoknya yang semenarik mungkin gitu. Kalau bunda-bunda tahu nih, kita mewarnai, kita menggambar itu salah satu healing. Kalau saya pribadi ngerasa emang betul gitu, itu me time healing gitu kan. Setiap hari itu kita punya emosi kan, dan kita tuh punya kantong emosi. Setiap hari kalau nggak dikeluarin itu akan menumpuk. Bagaimana cara setiap hari mengeluarkannya, membuang sampah emosi? Salah satunya itu bisa dengan mewarnai, menggambar, menulis di buku, gitu. Jadi biar emosi kita tidak menumpuk, kantong ransel emosi tidak menumpuk, setiap hari harus dikeluarin. Ya betul. Oh ya lupa pernah ngasih challenge. Iya. Yang belum silahkan tulis. Boleh nanti langsung japri ke saya. Nanti saya baca. Biar kita aminkan sama-sama ya. Gitu. Alhamdulillah sudah hampir jam 10. Terima kasih banyak Teh Epit, Ama, Ulfa, Teh Ulfa, dan Teh Imas. Mudah-mudahan cuap-cuapnya bermanfaat. Dan bisa semakin kenal gitu ya, kita semakin dekat. Dan mudah-mudahan bisa kopdar ya. Kapan atuh kita kopdar? Insya Allah kita kopdar di Bogor nih, orang-orang Bogor semua baru sadar. Ya insya Allah jadikan lah setelah kopdar nanti di Bandung ya. Itu. Tadi kita udah sempat foto, tapi saya screenshot lagi aja ya. Kalau ini nggak apa-apa, nggak usah buka kamera juga. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan mindset kita bisa menjadi mindset tumbuh dan senantiasa berpikir husnuzon. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama. Selamat beristirahat. Terima kasih sekali lagi ya. Ini saya akan menyetorkan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal end aja ya. Recordingnya di stop. End.